Perkenalkan, nama saya Niwayan Aipurnami. Saya dari kelas 11 MIPA 2, nomor absen 30. Di sini saya akan mempresentasikan tentang peranan larutan penyangga dalam kehidupan. Baik, masihkah kalian ingat apa itu larutan penyangga? Larutan penyangga adalah suatu larutan yang dapat mempertahankan pH larutan apabila ditambahkan sedikit asam atau basa. Nah, sekarang saya akan mempresentasikan tentang peranan larutan penyangga dalam kehidupan. Yang pertama, ada peranan larutan penyangga dalam mempertahankan pH dalam darah. Yang kedua, pada air ludah. Yang ketiga, pada bidang larutan penyangga dalam bidang industri. Dan yang keempat, yaitu larutan penyangga dalam bidang farmasi. Yang pertama, fungsi larutan penyangga dalam darah. Fungsi larutan penyangga dalam darah, yaitu larutan penyangga berfungsi untuk menjaga keseimbangan pH dalam darah manusia. Dalam keadaan normal, pH darah kita berkisar antara 7,3 sampai 7,4. Larutan penyangga dalam darah terdiri dari 3 macam, yaitu larutan penyangga karbonat, larutan penyangga hemoglobin, dan larutan penyangga fosfat. Larutan penyangga karbonat dan larutan penyangga fosfat berfungsi mengontrol dan mengatur pH darah agar tetap stabil. Sementara itu, larutan penyangga hemoglobin berperan dalam proses pengikatan oksigen oleh darah. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana sistem kerja dari 3 larutan penyangga ini. Yang pertama adalah larutan penyangga karbonat. Larutan penyangga karbonat tersusun dari CO2 atau karbon dioksida di dalam darah akan bereaksi dengan air atau H2O sehingga membentuk asam karbonat atau H2CO3 yang akan terdisosiasi menjadi ion hidrogen atau H+, dan ion bikarbonat atau HCO3-. Konsentrasi setiap komponennya akan berpengaruh pada komponen zat yang lainnya. Dalam hal ini, H2CO3 dan HCO3- yang berfungsi menjaga pH dalam darah dalam keadaan netral. Apabila pH darah kita terlalu rendah, maka dapat menyebabkan suatu penyakit yang disebut asidosis. Sedangkan apabila pH darah kita terlalu tinggi, maka dapat menyebabkan penyakit yang disebut alkalosis. Yang kedua adalah larutan penyangga fosfat. Kehadiran larutan penyangga fosfat sangat penting dalam mengatur pH darah. Dengan reaksinya, H2PO4- bereaksi dengan menjadi HPO4-2- ditambah H+. Penyangga fosfat dapat mempertahankan pH darah 7,4. Penyangga fosfat merupakan penyangga yang banyak ditemui di dalam dan sedikit di luar sel. Yang ketiga adalah larutan penyangga hemoglobin. Pada darah terdapat hemoglobin yang mengikat oksigen untuk dibawa ke seluruh sel tubuh. Hemoglobin dapat menjaga pH darah agar tetap terkontrol. Berikut ini reaksi kesetimbangan dari larutan penyangga hemoglobin. HHB atau hemoglobin direaksikan dengan O2 atau oksigen terionisasi menjadi HbO2- ditambah H+. Di mana keberadaan oksigen pada reaksi di atas dapat mempengaruhi konsentrasi ion H+, sehingga pH darah juga dipengaruhi olehnya. Pada reaksi di atas, O2 bersifat basa. Hemoglobin yang telah melepaskan O2
dapat mengikat ion H+ dan membentuk asam hemoglobin. Sehingga ion H+ yang dilepaskan pada peruraian H2CO3 merupakan asam yang diproduksi oleh CO2 yang terlarut di dalam air saat metabolisme. Selanjutnya yang kedua, yaitu peranan larutan penyangga dalam air ludah. Air ludah selain fungsinya menjaga kelembaban mulut, juga berperan sebagai larutan penyangga. Email gigi yang rusak dapat menyebabkan kuman masuk ke dalam gigi. Air ludah dapat mempertahankan pH dalam mulut tetap berada dalam pH 6,8. Air ludah juga mengandung larutan penyangga fosfat yang dapat menjaga kerusakan gigi dari gigisan asam-asam yang terbentuk dari sisa-sisa makanan di sela-sela gigi yang membusuk. Peranan yang ketiga yaitu ada peranan larutan penyangga dalam bidang industri, misalnya sampo bayi. Pada dasarnya, rambut tersusun dari protein keratin. Ikatan kimia pada protein rambut adalah ikatan hidrogen dan ikatan sulfida. Ikatan tersebut stabil pada pH 4,6 dan sampai dengan 6,0. Apabila pH sampo yang terlalu tinggi atau rendah, akan memutuskan ikatan pada protein rambut. Akibatnya, rambut dapat rusak. Pada bayi, memiliki rambut yang lebih halus daripada orang dewasa. Selain itu, kelenjar minyak keringat pada kulit kepala bayi belum berfungsi maksimal. Oleh karena itu, sampo bayi harus mengandung sedikit bahan aktif dan pH seimbang. Alasan lain untuk memilih sampo bayi dengan pH yang seimbang atau harus dengan larutan penyangga, yaitu agar tidak perih saat terkena mata bayi. Yang terakhir ada peranan larutan penyangga dalam bidang farmasi, seperti contoh cairan tetes mata. Cairan tetes mata mengandung larutan penyangga yang berfungsi menetralisirkan mata dari rasa perih. Suasana pH pada obat tetes mata tersebut disesuaikan dengan kondisi pH manusia agar tidak menimbulkan bahaya. Contoh yang kedua ada obat MAH. Zat utama pada obat MAH adalah magaldrat, yaitu campuran antara aluminium hidroksida dengan magnesium hidroksida. Zat ini nantinya akan dinetralisir oleh asam lambung yang memiliki nilai pH terlalu rendah. Dengan menetralisir sebagian aluminium hidroksida dan magnesium hidroksida, maka pH cairan lambung akan naik dan menjadi normal kembali.